A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzubika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Ikhwan, akhwat, dan seluruh rekan di studio yang menemani kita, Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan kembali renungan kita di bawah naungan Al-Quran Al-Karim. Pada kali ini kita akan kembali menegaskan bahwa ajaran tauhid yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula yang disampaikan oleh Al-Masih alaihi salatu wassalam, yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya seperti Sulaiman, Daud, begitu pula Musa, Harun, Yusuf, Ya'qub, Ishaq, Ibrahim, demikian pula para nabi sebelumnya, merupakan ajaran yang terang benderang, yang selaras dengan fitrah Allah di alam raya, di mana seluruh makhluk bersaksi tiada Tuhan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam raya dan seluruh isinya termasuk kita semua adalah makhluk Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, sang pencipta. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupai dirinya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala dan maha agung. Kepunyaannya, miliknya seluruh nama-nama yang menunjukkan akan berbagai macam makna yang indah, yang agung dan mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dan seluruh alam raya tanpa sekutu. Baik dalam penciptaan langitnya, buminya, termasuk dalam menciptakan kita dan seluruh kebutuhan hidup kita. Oleh karena itu, menjadi kewajiban seorang hamba sebagai ungkapan syukurnya kepada Allah untuk menyembah dirinya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Dan siapa-siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan surga atas dirinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosanya dan tidak akan menerima amal-amal soleh yang pernah dilakukan dalam kehidupan dunia. Dan ajaran tauhid ini merupakan fondasi Islam. Dan dia merupakan pokok utama dari ajaran Islam. Di mana pokok dan dasar-dasar dari ajaran Islam, yang pertama adalah at-tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu berawal daripadanya, maka sebagai seorang hamba yang berakal, mengembalikan semua itu kepada Allah. Karena segala sesuatu bergerak, berjalan dengan penuh keseimbangan, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hukum-hukumnya yang maha sempurna dan maha bijaksana. Maka kita sebagai seorang hamba meyakini tidak ada yang tepat untuk membimbing kita, menuntun kita dalam kehidupan ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tahu lagi maha bijaksana. Ajaran tauhid
merupakan ajaran para nabi. Bukan hanya nabi kita, tapi para nabi sebelumnya menyeru semua manusia untuk menyembah Allah dan meninggalkan sembahan-sembahan selainnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru di tengah-tengah mereka, sembahlah Allah dan tinggalkan sembahan-sembahan terhadap selainnya. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan nama dan istilah taghut. Taghut menggambarkan sesuatu yang tidak sejalan dengan kebenaran, sesuatu yang menyimpang dengan kebenaran. Oleh karena itu yang menyembahnya pasti akan dibelokkan, disimpangkan dari kebenaran yang sejati. Maka ingatlah wahai kaum muslimin dan muslimat, bahwasannya Allah telah menegaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan ampunan apabila dirinya dipersekutukan. Apabila seorang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, maka Allah tak akan mengampuni dosanya, tak akan menerima amalnya dan mengharamkan syurga baginya. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mempersekutukan Allah berarti dia telah tersesat dalam kesesatan yang amat jauh. Maka dengan tegas dalam suratul Ikhlas Allah menerangkan mengenai dirinya, qul huwallahu ahad. Katakan, umumkan, tegaskan, sesungguhnya dialah Allah yang ahad, yang esa. Allahus samad, dialah as-samad. Dia yang menjadi tonggak, yang menyanggah seluruh kehidupan di alam raya ini. Dan dia pula yang menjadi tempat kembalinya manusia dalam seluruh harapan mereka. Tempat kembalinya mereka dalam ibadah mereka, demikian pula dalam permohonan mereka. Karena dialah satu-satunya yang maha kuasa dan kehendaknya yang berlaku di alam raya ini. Tak ada sesuatu yang akan datang dari kebaikan kepada kita melainkan dengan izinnya. Dan tidak akan ada satu bahaya yang akan menimpa kita melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satu manfaat yang dapat kita petik tanpa seizin Allah. Oleh karena itu sia-sialah orang yang menyembah kepada selainnya. Jadi tegas bahwasannya kita sebagai hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang mendapatkan bimbingan dan tuntunan Allah tidak akan menyembah selainnya. Karena menyembah selainnya merupakan penyembahan terhadap hal yang sia-sia. Penyembahan terhadap kebohongan dan kepalsuan. Jadi qul huwallahu ahad, katakan dialah Allah yang ahad, yang esa. Allahus samad. Allah Subhanahu wa ta'ala as-samad, yang menjadi tempat kembali bagi seluruh makhluknya. Merupakan tumpuan dan harapan mereka. Merupakan tonggak yang menyanggah seluruh kehidupan alam raya ini. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan. Yang melahirkan dan dilahirkan bukanlah Allah, tapi makhluk-makhluknya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tak ada pun atau tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak benar orang-orang yang mengatakan bahwasannya Trinitas, Trimurti tidak bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Karena dalam Islam, menurut sebahagian dari saudara kita yang kurang memahami Al-Quran, kurang dekat dengan Al-Quran, menurut mereka bahwasannya Trinitas maupun Trimurti sama dengan Asmaul Husna dalam Islam. Hal ini tidak dapat diterima. Berbeda sekali antara Asmaul Husna, Trinitas, dan Trimurti. Trinitas meyakini
bahwasannya Tuhan menurut mereka terdiri dari 3 oknum. Itu Bapa di surga, Ruh Kudus, dan Anak. Kemudian mereka beranggapan 3 ini sama dengan satu. Satu dengan 3 kepribadian. Itu menurut mereka. Tapi dalam Islam hal ini tidak benar. Dalam Islam Ruh Kudus adalah Jibril. Sedangkan Yesus atau Al-Masih adalah Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Allah ciptakan dari seorang wanita tanpa seorang ayah untuk membuktikan kekuasaan Allah yang mutlak, yang tidak terikat oleh hukum-hukum yang berlaku atas makhluknya. Karena dialah yang menetapkan hukum tersebut. Dan bukan satu hal yang mengherankan, satu hal yang mustahil bagi Allah untuk menciptakan seorang manusia dari seorang ibu tanpa seorang ayah. Bahkan lebih daripada itu, tanpa seorang ayah dan ibu Allah ciptakan anak manusia seperti kakek dan nenek kita, alaihi wassalatu wassalam, Adam dan Hawa. Jadi baik Bapa di surga, kemudian Anak di bumi, dan Ruh Kudus menurut mereka merupakan satu kesatuan, satu dengan 3 kepribadian. Tapi yang jelas semua ini bukanlah merupakan kebenaran. Semua ini hadirin sekalian bertentangan baik dengan fitrah kita, fitrah alam semesta, dengan akal sehat, bahkan bertentangan dengan jelas dengan kitab suci Al-Quran yang Allah turunkan sebagai kitab yang terakhir, yang menegaskan kembali apa yang disampaikan para nabi dalam kitab-kitab sebelumnya. Tapi tangan-tangan kotor telah menyelewengkan kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu Al-Quran satu-satunya kitab yang dapat dijadikan sebagai rujukan dan tolok ukur. Dan kaum muslimin seharusnya kembali kepada kitab Allah, bukan kembali kepada khayalan, kepada perasaan imajinasi yang liar tanpa ada tolok ukur yang jelas. Karena agama datang dari sisi Allah, bukan merupakan buah dari khayal kita, imajinasi kita yang liar. Akhirnya yang melahirkan Tuhan-Tuhan palsu dan sembahan-sembahan yang sama sekali tidak sejalan dengan kebenaran. Bukan Tuhan yang menciptakan kita yang kita sembah pada akhirnya, bila kita mengikuti perasaan kita dan khayalan kita, tapi Tuhan-Tuhan yang kita ciptakan dengan khayal dan imajinasi kita. Ini betul-betul merupakan perbuatan yang ditentang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam suratun Nisa ayat 171 dengan tegas Allah berfirman, ya ahlal kitab, wahai para ahli kitab. Berbicara kepada orang Nasrani maupun orang-orang Yahudi. La taghlu fi dinikum. Jangan kalian melampaui batas keluar dari agama kalian dan kebenaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dalam agama kalian. Agama yang dibawa oleh para nabi yang seluruhnya menyeru mengajak kita semua kembali kepada Allah, menyembahnya tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Wala taqulu 'alallahi illal haq. Jangan kalian berbicara tentang Allah kecuali selaras dengan kebenaran. Innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Isa Al-Masih putra Maryam adalah utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat Allah yang Allah tuangkan ke dalam rahim Maryam. Dengan perintahnya kun fayakun, tanpa melalui hubungan suami istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan hambanya Isa alaihi salatu wassalam. Wa ruhum minhu, dan ruh yang Allah tiupkan ke dalam jasad anak dalam kandungan tersebut, sebagaimana yang Allah tiupkan pada anak-anak manusia. Faminu billahi wa rusulih. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan rasul-rasulnya yang diutus oleh Allah untuk menerangkan kebenaran yang sejati ini. Wala taqulu thalatha. Lalu Allah mengingatkan kita, jangan kita mengatakan Tuhan itu 3. Innamallahu wala taqulu thalatha intahu khairal lakum. Hentikan ucapan kalian yang tidak benar ini. Itu akan lebih baik bagi kalian.
Innawallahu ilahun wahid. Sesungguhnya Allah hanya satu Tuhan. Subhanah, maha suci Allah. Anna yakunu lahu walad. Bagaimana mungkin dia akan memiliki anak? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah seluruh yang terdapat di langit dan di bumi, seluruhnya miliknya dan ciptaannya. Bagaimana mungkin dia akan memiliki anak? Sedangkan selain dari Allah di alam raya adalah milik Allah. La syarikalah, tiada sekutu bagi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Dan cukup Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal ini sebagai wakil, yang menerangkan, yang menjelaskan, mengutus Rasulnya untuk menerangkan hakikat ini. Ini ayat 171 dari surah An-Nisa. Kalau kita memasuki suratul Maidah, lebih tegas lagi pada ayat 72 Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir. Lam taukid. Qadnya menjelaskan juga ketegasan. Tanpa ada sama sekali aling-aling Allah menegaskan sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah tsalitsu tsalatsa. Satu di antara tiga yang membentuk ketuhanan menurut keyakinan mereka yang meyakini Trinitas. Wa qala al-Masihu ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum. Padahal Al-Masih Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Karena siapa saja yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan surga atas dirinya dan tempat kediamannya api neraka yang kekal dan abadi. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan orang-orang zalim tidak akan menjumpai penolong yang kuasa untuk menolong mereka. Lalu kembali Allah tegaskan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah satu di antara tiga. Kalau yang pertama tadi, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Dan tiada Tuhan kecuali hanya satu Tuhan. Wa illam yantahu amma yaqulun, kalau mereka tidak menghentikan apa yang mereka ucapkan, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim, maka orang-orang yang kafir dari mereka akan terkena azab yang maha pedih. Bagaimana Allah akan menerima dirinya dipersekutukan dengan lainnya, sedangkan yang lainnya adalah makhluk dan hamba-hambanya. Seluruhnya adalah miliknya. Sungguh merupakan kebohongan, sungguh merupakan keingkaran. Sungguh merupakan pengkhianatan seorang terhadap Tuhannya yang telah menciptakan dirinya, memuliakan dirinya dari makhluk-makhluk yang lain. Jadi Trinitas, Trimurti merupakan keyakinan, ideologi yang sama sekali tidak sejalan dengan apa-apa yang disampaikan oleh para nabi, para rasul. Dan Trinitas maupun Trimurti tidak sama sekali dapat dikategorikan sebagai keyakinan yang meyakini Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa, yang ahad, baik pada zatnya, pada asma'nya, pada af'alnya. Tuhan yang meyakini bahwa selain dari Allah adalah makhluk-makhluknya, adalah miliknya. Kalau kita kembali kepada Asmaul Husna, kalau kita membuka firman Allah itu pada ayat 180 dari suratul A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Kepunyaan Allah seluruh nama-nama yang menunjukkan keindahan, kemuliaan, keagungan, kecantikan. Fad'uuhu biha, panggil Allah dengan nama tersebut. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkan, abaikan mereka-mereka yang berilhad. Mereka-mereka
yang ingkar terhadap asma-asma Allah yang penuh dengan keindahan, keagungan. Mereka-mereka yang ingkar kepada asma Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka dengan berani menyelewengkan nama-nama tersebut, menempatkan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga menisbatkan kepada Allah hal-hal yang tidak layak. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun, maha suci Allah dari segala apa yang mereka sifati. Asmaul husna, nama-nama yang menunjukkan keindahan, kecantikan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh-contohnya dalam Al-Quran. Sebagai contoh ayatul kursi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali ayat ini dengan menyebutkan namanya Al-A'zam, yang maha besar. Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memulai ayat ini dengan namanya Allah yang merupakan nama Allah yang terbesar. Allah terangkan setelah itu dengan nama-nama yang menjelaskan sisi-sisi keindahan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Allah terangkan tiada Tuhan selain daripadanya. Allahu la ilaha illah. Kemudian Al-Hayyu, menjelaskan nama Allah Al-A'zam. Al-Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi nama demi nama yang Allah sebutkan setelah nama Allah tadi, tujuannya untuk menerangkan kepada kita semua hamba-hamba yang ingin mengenal Allah lebih dekat, sisi-sisi keindahan, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hayyu, Al-Qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Begitu juga dalam suratul Hasyr Allah berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illahu. Huwallah, dialah Allah. Alladzi la ilaha illahu, tiada ilah selain dari Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Setelah Allah menerangkan la ilaha illahu, huwar rahmanur rahim. Dialah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, tiada Tuhan selain daripadanya. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dialah Al-Malik, raja di raja yang menguasai seluruh alam raya dan isinya tanpa sekutu. Al-Quddus, yang maha kudus, yang maha suci, yang maha agung. Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir, yang maha perkasa. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Di antara nama Allah Al-Jabbar dan Mutakabbir. Dua nama ini Allah perkenalkan kepada kita untuk menjadi peringatan, ancaman bagi setiap orang-orang yang tiran dan bersikap sombong. Jadi nama-nama ini kalau ada pada manusia akan melahirkan kesombongan dan kezaliman. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir apabila ada pada manusia akan menimbulkan kerusakan. Tapi ada pada Allah, di samping nama Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Halim, Al-Hakim. Nama ini, nama yang akan betul-betul memelihara keseimbangan. Apabila ada orang-orang yang bersikap sombong, berbuat semena-mena, melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka Allah akan hadapi mereka dengan namanya Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Tapi yang suka memberikan maaf, yang suka memberi, Allah akan hadapi dengan namanya Al-Afu, Al-Ghafur,
Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pemaaf, yang maha pengampun, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hamba-hambanya yang bersyukur, Allah akan hadapi dengan namanya Asy-Syakur, yang maha penyukur. Kebaikan hambanya yang sedikit dibalas oleh Allah berlipat-lipat ganda. Dosa-dosanya yang begitu banyak dan kelalaian, Allah Subhanahu wa taala ampuni dan tidak memperhitungkannya. Ini menggambarkan bagaimana sisi-sisi keindahan Allah Subhanahu wa taala yang diuraikan dengan nama-namanya. Di nama-nama Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sisi-sisi keindahan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang suci, yang ahad, yang esa, yang tak berbilang. Sedangkan nama-nama tadi yang Allah berikan untuk dirinya menjelaskan sisi-sisi keindahan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Trinitas. Trinitas meyakini adanya Tuhan Bapa, Anak. Walaupun dengan alasan bahwa anak tersebut lahir ke dunia untuk menebus dosa umat manusia, kemudian Roh Kudus. Hal semacam ini tidak dapat sama sekali diterima. Mereka-mereka yang meyakini hal ini tidak punya hak untuk memaksa mereka meninggalkan keyakinan mereka. Kita hanya menerangkan dan mengajak. Tapi hal ini saya sampaikan untuk membentengi umat Islam agar tidak terpedaya oleh berbagai macam seruan dan ajakan yang mengajak kita untuk menganggap semua agama itu benar. Yang benar yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Bukan yang berasal dari khayalan, imajinasi yang liar, yang sama sekali tidak berdasarkan kebenaran. Ini menjadi kewajiban kita semua. Jadi kembali kita tegaskan bahwa Asmaul Husna tidak dapat disamakan dengan Trinitas maupun Trimurti. Dan tidak sejalan sama sekali dengan ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksudkan oleh pendiri bangsa ini. Oleh pelopor-pelopor yang memperjuangkan lahirnya bangsa Indonesia. Ketika mereka menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertamanya ke Tuhan yang Maha Esa. Tidak menganggap semua agama itu benar. Mereka-mereka yang berjuang untuk mendirikan bangsa ini, memerangi penjajah dan kolonial asing. Begitu merdeka, mereka pertama-tama mensyukuri Allah atas kemerdekaan yang Allah berikan. Lalu menjelaskan dasar utama negara inilah. Pertama, ke Tuhan yang Maha Esa. Sebagai pernyataan dan pengakuan bahwasannya bangsa ini dengan para pemimpinnya mengakui bahwa Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti menjadi ancaman buat minoritas yang tidak meyakini hal ini. Silahkan kalian menjalankan keyakinan kalian. Lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum. Tugas kami hanya menerangkan, menyampaikan, mengajak kalian kembali kepada kebenaran. Oleh karena itu, seruan, tulisan yang menerangkan bahwasannya Trinitas, Trimurti sebenarnya merupakan satu Tuhan dengan 3 kepribadian yang mereka samakan dengan ajaran Islam, yang mereka samakan dengan Asma'ul Husna merupakan hal yang tidak benar. Nama-nama yang indah ini semua menjelaskan sisi-sisi keindahan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah bersama-sama demi keselamatan kita di hari akhir nanti, agar kita tidak terpelosok, agar kita tidak termasuk dari orang-orang yang merugi dan menyesal karena kita mengakhiri kehidupan kita dengan mempersekutukan Allah. Mari kita semua senantiasa kembali kepada Al-Quran. Jangan biarkan kita mengikuti khayalan yang liar. Pendapat-pendapat manusia yang tidak jelas tolok ukurnya. Al-Quran merupakan tolok ukur yang terpercaya, yang meyakinkan, yang tidak meragukan. Oleh karena itu, kita dengan orang yang berbeda agama, kita tetap bersikap santun mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, menyatu dalam agamanya. Kalau mereka sambut untuk kebaikan mereka, mereka tolak, berarti kewajiban kita selesai dalam menyampaikan amanat Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menentukan siapa yang patut menerima hidayah
hanyalah Allah, Dia yang Maha tahu yang tersembunyi maupun yang nyata. Jadi kembali kita tegaskan bahwa Asmaul Husna, nama-nama yang menunjukkan keindahan, baik yang disebutkan dalam Al-Quran maupun yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, yang menunjukkan keindahan, keagungan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran dan kebijaksanaannya. Semua itu hadirin sekalian bukan menggambarkan adanya pribadi-pribadi yang banyak di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semua ini merupakan nama-nama yang menjelaskan sisi kebesaran dan keagungan Allah. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah menjaga kita, melindungi kita semua dari kesesatan, dari penyimpangan, dari kebenaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada nabi-nabinya. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita orang yang berpegang pada kitab sucinya. Dan mudah-mudahan mereka yang menulis tentang ini dapat menarik kembali tulisan mereka, karena ini menyangkut betul-betul hal yang akan menentukan keselamatan mereka di hari akhir. Jadi ajaran kita yang paling utama adalah at-tauhid. Yang kedua, an-nubuwah, kenabian, agar manusia tidak liar, agar manusia tidak hidup dalam keadaan mengawur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan nabinya dengan kitabnya untuk dijadikan sebagai pedoman bagi hidup mereka. Yang ketiga adalah al-ma'ad, di mana manusia kembali ke hadapan Allah dan akan mempertanggungjawabkan seluruh amal yang pernah mereka perbuat. Maka orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang tidak mempersekutukan Allah, mereka orang-orang yang berbahagia dan beruntung. Sebagai penutup, Allah berfirman, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Katakan wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian, yang makan, minum, juga berhubungan dengan keluarga, mendapatkan anak, memiliki rasa duka, suka, senang, dan susah sebagaimana manusia biasa. Cuma perbedaannya yuha ilai, aku menerima wahyu dari sisi Allah. Dan beliau juga menyampaikan amanat Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak berbicara atas dorongan hawa nafsu. Semua yang disampaikan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya, itu Al-Quran. Jelas dalam masalah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka mata hati kita. Setelah itu Allah katakan, annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhan kalian hanyalah satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia mengerjakan amal-amal saleh yang mengharumkan dirinya, yang membuat dirinya dicintai oleh sesamanya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekali-kali dia mempersekutukan Allah dengan lainnya dalam ibadah-ibadah yang dilakukan. Demikianlah ikhwan akhwat pada renungan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kita, mengampuni dosa kita, memasukkan kita ke dalam rahmat-Nya, dan menutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.